Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Firly Hakim dengan NIM 20050974071 dari kelas PTI 2020A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Webmail server. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirim email melalui email server, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol v3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. POP3 atau Post Office Protocol 3 atau v3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinan di server. Biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat protokol mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika Anda akan mengecek email, lokal mail akan tetap menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke email lokal. Cara kerja web mail server. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server, yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Selanjutnya kita ke Cisco untuk praktikum atau senario dari pembuatan mail server. Oke, dalam percobaan kali ini kita akan coba simulasi mail server yang digabungkan dengan DNS server. Pertama, kita buat susunan seperti ini
dari DNS server, web server, FTP server, mail server, sama DHCP server, lalu 4 switch point, lalu 6 PC, 1 laptop, 1 HP, lalu 2 access point, lalu 3 router yang berhubungan. Lalu selanjutnya kita setting semuanya. Settingannya nggak beda jauh sama video sebelumnya, cuma kita ulangi saja. Kita mulai dari PC 1 seperti biasa. Kita buka desktop, IP config, lalu IP-nya 192.168.1.1, subnetnya 255.192, lalu default gateway-nya 192.168.162, lalu DNS-nya 33.33.33.1. Lalu selanjutnya ke PC 2, kita buka desktop, IP config, lalu IP-nya 192.168.1.2, 255.192, 192.168.162, DNS-nya kosong. Lalu kita ke PC 3, IP-nya 192.168.1.3, 255.192, 192.168.162, DNS juga kosong. Lalu kita ke PC 4, desktop, IP config, lalu IP address-nya 192.168.165, 255.192, 192.168.1.126, DNS-nya kosong. Lalu PC 5, 192.168.166, 255.192, 192.168.1.126, sama DNS-nya kosong. Lalu yang terakhir PC 6, config 192.168.167, 255.192, 192.168.126, DNS juga kosong. Lalu selanjutnya kita ke router 1. Lalu kita buka config, lalu kita buka serial. Untuk serial pertama kita pastikan portnya status port 1 selalu on, jangan lupa. Lalu menggunakan IP address 12.12.12.1, subnetnya 2550. Lalu untuk serial 3, 13.13.13.1, lalu subnetnya 2550. Selanjutnya kita ke router kedua. Untuk router kedua kita cek lagi serial 2, 12.12.12.2, subnet masnya 2550, port status on. Lalu selanjutnya 23.23.23.2, 2550. Lalu yang ketiga IP-nya 23.23.23.3, 255.250. Lalu serial 3, 13.13.13.3, 255.255.250. Lalu selanjutnya kita ke DNS server. Lalu kita IP config, IP address-nya 33.33.33.1, lalu 2550. Lalu gateway-nya 33.33.33.3, lalu DNS-nya kosong. Selanjutnya kita ke web server. Lalu IP config 43.43.43.1, 2550, 43.43.43.3, DNS-nya kosong. Lalu FTP config 43.43.43.2, 2550, 43.43.43.3, lalu DNS-nya 33.33.33.1, sama seperti PC 1. Lalu selanjutnya mail server, ini yang penting, 43.43.43.4, 2550, 43.43.43.3, 33.33.33.1, sama seperti PC 1. Selanjutnya DHCP 192.168.125.3, 255.128, gateway-nya kosong, DNS-nya 33.33.33.1. Lalu dari DHCP nyambung ke access point, terus nyambung ke laptop. Jadi untuk laptop IP config-nya otomatis mengikuti server DHCP ini. Smartphone kasusnya juga sama, mengikuti server DHCP. Lalu cukup itu saja untuk setting up-nya. Lalu langkah percobaan pertama, kita pastikan dulu kalau DNS servernya 331, jadi DNS-nya IP config oke, 33.33.33.1. Lalu untuk mail server 43.43.43.4. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke DNS server, lalu service, lalu DNS,
kita tambahkan ftp-jarcom.com, lalu tipenya record, lalu detailnya IP-nya 43434332. Lalu yang kedua jarcom.com, tipenya sama record, lalu 43434331. Lalu yang ketiga mailku.com, tipenya sama record 43434334. Ini nyambung yang ke mail ini. Lalu yang ketiga jarcom, www.jarcom.com, tipenya CNAME, jadi beda sama yang tiga ini. Lalu detailnya jarcom.com, jadi berhubungan sama ini. Kalau kalian nggak tahu cara nambahnya tinggal www. Misalnya ya mailku deh, mailku.com. Lalu kita pilih tipenya record, lalu addressnya sesuai sama ini 43434334. Karena saya sudah tambahkan jadi nggak perlu. Lalu jangan lupa DNS service-nya di on kan. Lalu selanjutnya pada PC1 kita buka command prompt, lalu kita ketik nslookup mailku.com. Oke, udah ketemu. Pertamanya gagal, lalu yang kedua baru bisa. Sudah ketemu. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama dari laptop. Kita buka command prompt, lalu nslookup mailku.com. Oke, bisa juga. Lalu selanjutnya pada mail server, kita aktifkan server email dan foto akun email untuk pengguna dengan cara berikut. Kita buka service, lalu kita buka email, lalu kita nyalakan SMTP dan POP3 sesuai penjelasan tadi. Lalu domainnya mailku seperti yang kita tulis di DNS server. Lalu kita buat user 1, user 2. Cara buatnya kita tinggal ketik aja user 1 lalu user 2, user 1 lalu passwordnya terserah. Kalau kasusnya kita pakai user 1, lalu kita pencet plus. Lalu yang kedua juga sama. Lalu setelah kita buat user untuk PC atau laptop tadi, selanjutnya kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user PC 1 ke laptop atau user 2. Jadi pertama kita buka user 1, lalu desktop, bagian email, lalu kita coba ketik konfigur email. Kita pakai user 1 sebagai PC 1, lalu incomingnya kita menggunakan mailku, email addressnya sesuai dengan yang kita ketik di mail server. Lalu usernya, passwordnya juga sama, user 1. Lalu kita save. Setelah itu lalu kita compose. Kita ketik untuk user 2 at mailku.com. Subjeknya pesan dari tes, lalu isinya pesan dari PC 1. Kita send. Sendnya sudah sukses. Lalu selanjutnya kita konfigur laptop. Kita buka sama email, lalu kita konfigur dulu user 2 mailku sama kayak tadi PC 1, cuma bedanya user 2 passwordnya juga user 2. Lalu kita pencet receive. Nah, ini tadi mail kita sesuai jam kita ya. Kok jam tanggal. Tes user 1 atau PC 1
isinya pesan dari PC 1. Lalu untuk percobaan mail server cukup seperti itu. Mohon maaf bila ada macet atau kurang ataupun salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.